Oke, baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Baik, hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita akan lanjut pada materi pembelajaran 21 tentang doa bersama ya. Dan doa bersama, jika pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang doa pribadi, maka hari ini kita akan melihat lagi tentang doa bersama. Apa itu doa bersama? Apa itu berdoa? Kemarin juga pada pembelajaran sebelumnya sudah Pak Didi jelaskan kepada kalian semua apa itu berdoa. Nah, kemarin kita berbicara tentang doa secara pribadi, maka hari ini kita akan melihat tentang doa secara bersama-sama. Doa bersama artinya doa yang kita doakan kepada Tuhan itu dilakukan secara kolektif, dilakukan secara bersama, lebih dari 1, 2, atau 3 orang. Baik anak-anak, apa sebetulnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini? Pertama, silahkan bisa dibaca. Yang pertama adalah meneladani gereja perdana dalam melaksanakan doa bersama. Ya, di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar, sudah berdiskusi tentang bagaimana situasi kehidupan iman jemaat pertama. Waktu itu dikisahkan mereka selalu berkumpul, berdoa bersama-sama, memecahkan roti secara bersama-sama. Mereka berkumpul di dalam doa. Nah, itu kita mengambil teladan dari gereja perdana dalam melaksanakan doa bersama. Yang kemudian mungkin nanti akan pada dijelaskan korelasinya hingga saat ini itu yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Kemudian yang kedua, itu kita memahami alasan perlunya melaksanakan doa bersama. Nah, ini doa bersama yang kita lakukan, ini alasannya yang paling mendasar ini apa? Dasar biblisnya di mana? Ajaran kitab sucinya itu letaknya ada di mana yang menjadikan kita untuk merasa sangat perlu untuk melakukan doa bersama. Kemudian yang ketiga, memahami dan menjelaskan sikap yang harus dilakukan saat mengikuti doa bersama. Kemudian yang keempat, tentu kita mengungkapkan rasa syukur di dalam doa bersama itu sendiri. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka di awal kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan dari Tuhan agar apa yang kita pelajari dapat kita resapi dengan baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas hari ini karena bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Kami ingin belajar bersama tentang doa bersama. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga terdorong untuk semakin rajin dalam kegiatan doa bersama, baik di rumah maupun di lingkungan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita awali dengan doa bersama, doa pembuka ini, maka silakan anak-anak di rumah boleh mengikuti Pak Dedi dengan sambil melihat buku pelajaran yang telah dibagikan kepada kalian semua. Sambil kita menyimak materi yang coba Pak Dedi rangkum hari ini. Ya, berdoa berarti dalam arti berbicara dengan Tuhan. Nah, dapat kita lakukan secara pribadi, orang per orang, dan juga kita lakukan secara bersama-sama. Nah, doa yang dilakukan secara bersama-sama terlebih jika dilakukan dalam persatuan dan persaudaraan yang akrab. Sehingga doa itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dan luhur. Maka Tuhan berkata di sini, bisa kita simak, dan lagi aku berkata kepada kamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Itu sangat jelas. Tadi yang tadi Pak Deddy katakan, dasarnya di mana? Apa dasarnya? Dasar Biblisnya ada di mana? Nah inilah seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri dalam Injil Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Oleh karena itu anak-anak, di dalam doa bersama kita semua, baik secara pribadi maupun bersama-sama, dapat saling mendukung, saling meneguhkan usaha kita untuk apa? Mengungkapkan iman kepada Allah yang mencintai gereja. Itu dasarnya. Tadi sudah Yesus katakan, kalau kita berdoa, berkumpul 2 atau 3 orang atas nama Tuhan, disitulah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Yang kedua tadi kita juga belajar dari teladan jemaat perdana, para rasul, di mana mereka selalu berkumpul untuk berdoa bersama-sama dan memecahkan roti bersama-sama. Mereka selalu berkumpul. Ada kebersamaan di sana yang muncul ya, ada kebersamaan. Jadi tidak hanya satu orang atau secara pribadi, tapi ada nilai kebersamaan di sana. Maka di dalam kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46 diceritakan bagaimana umat gereja perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Ya tadi sudah pada dijelaskan ya. Sehingga di dalam doa bersama ini kita semua baik secara pribadi maupun bersama-sama dapat saling mendukung dan meneguhkan usaha kita untuk mengungkapkan apa? Untuk mengungkapkan iman kita kepada Allah yang mencintai gereja. Di awal tadi sudah pada disampaikan secara ringkas, bisa anak-anak simak di sini. Maka dari itu kehidupan gereja perdana itu sungguh-sungguh dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita, termasuk dalam hal doa bersama-sama. Jadi itu teladannya sudah dari dulu, bukan baru sekarang atau karena ada aturan baru, tidak. Tetapi sejak dari dulu jemaat perdana sudah meneladani hal itu kepada kita. Nah, apa sih bentuk doa bersama yang dapat kita lihat hingga saat ini? Terutama di dalam gereja Katolik itu kita bisa menemukan banyak sekali kegiatan doa bersama yang dihidupi oleh umat di setiap paroki, di setiap gereja, lingkungan. Banyak sekali kegiatan doa bersama. Kebersamaan sebagai anggota gereja ini tampak dalam kegiatan doa bersama atau ibadat bersama sebagai wujud ungkapan iman seluruh anggota gereja. Karena dengan doa bersama ini akan, tadi seperti yang sudah disampaikan, akan mengakrabkan persaudaraan kita sebagai anggota gereja. Nah, doa bersama yang dapat kita temukan saat ini misalnya apa? Ada perayaan Ekaristi yang biasa kita rayakan di gereja, di kapel, maupun di rumah atau di lingkungan. Kemudian ada ibadat lingkungan. Anak-anak mungkin di lingkungan masing-masing sering mengikuti ibadat di lingkungan. Yang kedua, doa bergilir dari rumah ke rumah. Nah, ini biasanya dalam tradisi gereja Katolik itu sering ditemukan di dalam doa rosario, devosi kepada Bunda Maria yang kita imani sebagai Bunda Putra Allah dan juga sebagai Bunda Allah. Maka kita berdevosi secara bersama-sama di dalam doa kepada Bunda Maria. Kemudian ada doa ucul dan juga ada doa novena, ada siara. Nah, ini paling sering kita temukan. Biasanya kalau anak-anak sering ikut siara pada bulan Mei seperti ini, atau pada bulan Oktober. Nah, ini di bulan Mei ini kita sedang melaksanakan devosi kepada Bunda Maria. Mengandaikan tidak ada pandemi COVID-19, Pak Deddy sangat yakin beberapa tempat siara di Jawa Tengah atau di DIY dan Jawa Tengah sekitarnya pasti akan dipenuhi oleh para pesiara. Dan itu banyak sekali rombongan yang bisa kita temui. Ya, Pak Deddy dulu pernah sering sekali mendampingi kelompok-kelompok yang siara ke tempat-tempat siara di Gua Maria. Ya, di sini yang paling dekat dengan kita di sini misalnya di Sendang Sono, Gua Maria Sendang Sono. Ya, kalau yang belum pernah pergi di sana, silakanlah
katakan kepada orang tua, pergilah ke sana, di sana suasananya sungguh indah, sungguh menyejukkan, tenang, damai, dan di sana kita lebih terbantu untuk menemukan komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, Gua Maria Sendangsono itu tidak pernah sepi. Ya ini hanya karena pandemi COVID-19 mungkin sedikit banyak protokol, sedikit ada pembatasan. Nah, seandainya tidak ada pandemi COVID-19, Pak Dedi sangat yakin pasti akan selalu dipenuhi. Nah, bukan hanya di Sendangsono, mungkin di yang paling dekat di Semarang juga ada itu kan. Di Semarang itu kalau mengandaikan tidak ada pandemi COVID-19, Pak Dedi juga yakin pasti akan banyak sekali umat yang berziarah ke sana, apalagi di bulan-bulan seperti ini. Baik anak-anak, itu bentuk doa bersama yang dilakukan oleh gereja. Nah, anak-anak yang aktif di lingkungan gereja, di kegiatan gereja, kalian misalnya dalam kegiatan perkumpulan temu minggu atau PIA, pasti selalu di sana kalian akan diajak untuk berkumpul bersama, duduk bersama, lalu kemudian sama pendamping PIA akan diajarkan untuk berdoa secara bersama-sama. Banyak sekali kegiatan doa bersama yang bisa kita jumpai. Tidak hanya yang tadi disampaikan tadi, tetapi bisa kita temukan di lingkungan, di rumah, atau dimanapun. Kemudian, tadi yang di awal pada ini menjelaskan manfaat doa bersama. Nah, apa sih yang menjadi manfaat doa bersama? Anak-anak bisa sambil simak yang tadi dibaca, sajikan di sini. Yang pertama apa? Ini ringkasan daripada ini. Doa bersama-sama itu mengungkapkan persatuan dan persaudaraan kita di hadapan Tuhan sebagai sesama putra-putri Allah dan saudara-saudari Kristus. Itu doa bersama itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita rasakan. Kenapa? Di sana mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dan luhur, ya. Persatuan dan persaudaraan ini di hadapan Tuhan ini adalah nilai yang sangat luhur. Karena di sana nanti kita akan ada perasaan saling mendukung satu sama lain. Karena kita mengungkapkan iman secara bersama-sama di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, doa bersama tentu akan semakin mengakrabkan persaudaraan kita sebagai gereja. Nah, gereja sebagai satu kesatuan, dengan adanya doa bersama ini tentu akan mengakrabkan persaudaraan. Karena kita semakin mewujudkan gereja yang lebih nyata. Wujud gereja yang nyata adalah wujud gereja yang berkumpul secara bersama-sama, tidak hanya sekedar berkumpul, tetapi di dalam perkumpulan itu kita seiman, sehati, dalam semangat persaudaraan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa yang kita haturkan kepada Tuhan. Itu manfaatnya. Maka dari itu anak-anak, Gereja Katolik sebagai persekutuan sungguh menekankan pentingnya kebersamaan sebagai umat beriman Katolik. Gereja bukanlah orang per orang, melainkan kebersamaan hidup sebagai paguyuban atau persekutuan. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan doa bersama ini di rumah bersama dengan keluarga, ketika kalian berkumpul dengan ibu, dengan ayah, kakak, adik, atau keluarga yang lain, kalian berkumpul dalam doa, maka disitulah Tuhan hadir. Doa bersama-sama di keluarga itu juga bagian dari doa bersama, merupakan salah satu bentuk doa bersama yang kita implementasikan atau kita wujudkan. Oke anak-anak, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita bisa akan lihat lagi masih tentang tema doa, itu tentang doa spontan. Doa spontan itu seperti apa, bagaimana cara berdoa secara spontan, nanti di pertemuan selanjutnya akan pada disampaikan. Baik, sebelum kita mengakhiri
pembelajaran kita kali ini kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang doa bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu memampukan kami agar semakin rajin berdoa bersama, baik bersama keluarga maupun lingkungan. Kuatkanlah kami dalam masa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami.